Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Rewantika. Saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Jadi, analisis kebangkrutan di sini adalah kita bisa menganalisis suatu perusahaan kita atau suatu perusahaan orang lain akan mengalami sebuah kebangkrutan atau dalam masa akan datang atau waktu dekat. Kita bisa memprediksinya dengan melalui analisis teori-teori yang telah ada. Manfaat adanya analisis kebangkrutan ialah bagi seorang kreditor, dia mempunyai manfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberikan pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Jadi, bagi seorang kreditor itu, bagi peminjam, dia bisa melihat perusahaan mana yang emang benar-benar lagi butuh untuk dicairkan pinjamannya untuk sebuah perusahaannya. Jadi, seorang kreditor itu nggak sembarangan mengasihkan pinjaman terhadap sebuah perusahaan. Kalau bagi seorang investor ialah investor saham atau obligasi ialah untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Jadi, dalam kata hal lain, kita sebagai investor, kita bisa melihat kalau kita melakukan tindakan ini akan menghasilkan kebangkrutan atau tidak. Jadi itulah gunanya kita menganalisis kebangkrutan untuk perusahaan kita. Kemudian ada dua alternatif pemecah perbaikan kesulitan keuangan. Yang pertama, pemecahan secara informal. Pemecahan secara informal ini dilakukan jika masalah belum begitu parah. Kalau dibilang masalah kebangkrutannya ini masih 50-50 gitu kan. Jadi kalau semisalnya kebangkrutan kita ini dalam posisi 50-50, kita bisa melakukan hal yang pertama itu melakukan perpanjangan atau extension, memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Misalnya kita punya hutang di PTA, kita minta memperpanjang jatuh tempo bayar hutang kita, supaya kita bisa mencari waktu untuk menaikkan modal usaha atau mencari uang lebih untuk menutupi hutang-hutang kita. Yang kedua, kita melakukan komposisi atau mengurangi besarnya tagihan. Misalnya klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Itu bisa kita lakukan. Karena dengan cara begitu kita bisa menutupi kesulitan keuangan kita dan mengurangi resiko mengalami kebangkrutan. Ada prediksi kebangkrutan menurut analisis multivariate. Analisis multivariate memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Terus yang kedua, pemecahan secara formal yang dilakukan jika masalah sudah parah. Kalau dibilang ini mengatasi kesulitan keuangan jika kalau dibilang persenan kebangkrutannya itu 80/20%. Kita bisa melakukan hal yang pertama itu kita bisa melakukan reorganisasi. Reorganisasi itu dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Jadi kita harus cepat-cepat melakukan perubahan struktur modal supaya
memperkecil lagi minimnya resiko kebangkrutan. Kemudian kita melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan untuk menghasilkan sebuah uang. Misalnya kita mempunyai banyak gedung nih. Kita perusahaan yang punya banyak gedung dan lahan, saham atau apapun itu kita jual semua supaya menghasilkan uang dan bisa menutupi ke hutang-hutang yang ada. Prediksi kebangkrutan menurut analisis Uniferit. Pendekatan tunggal. Pendekatan tunggal ini bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Manfaat dari analisis kebangkrutan ini ialah bagi pihak pemerintah untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Kalau bagi pihak akuntan, menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Kalau bagi pihak manajemen, melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan, sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Dan ini adalah rumus atau cara memprediksi kebangkrutan menurut analisis multivariate. Prediksi kebangkrutan menurut analisis univariate. Yang pertama, terjadi tingkat rate of return atau perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibandingkan return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Yang kedua, penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. Perlindungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan tetap terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Kemudian sekian dan terima kasih. Itulah yang setelah saya jelaskan analisis kebangkrutan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.